warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawalah, wa la hawla, wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, sahabat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Pak Haji Soekarno, beserta para pejabat utama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Pak Kasubag, para kepala seksi penyelenggara yang mengikuti kegiatan ini, baik itu yang mengikuti kegiatan di rumah maupun yang sedang mengikuti kegiatan dalam pelaksanaan tugas di perjalanan. Ini kita memang membatasi Kabupaten Tegal masuk level 4, WFH 100%, kecuali hal-hal yang sifatnya sangat-sangat mendesak, bisa dilaksanakan di kantor atau tetap dilaksanakan perjalanan dinas dengan izin khusus dari Kepala Kantor. Yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, para Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Tegal, para pengawas, baik pengawas madrasah, pengawas PAI yang saya hormati Kepala Madrasah, negeri dan swasta, yang saya hormati para penghulu, para penyuluh, yang saya hormati para pejabat fungsional tertentu lainnya yang mohon izin tidak bisa saya sebut satu persatu, segenap ASN Kementerian Agama Kabupaten Tegal. ASN itu isinya dua, yaitu PNS dan non-PNS, teman-teman pramubakti, penyuluh non-PNS, dan semuanya jamaah mujahadah, istighosah, doa bersama yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Yang kalau saya lihat di datanya, sekarang ada 300 peserta, luar biasa. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini, dan sejak tanggal 5 Juli kemarin, kita khususnya di Kabupaten Tegal menguatkan ikhtiar dalam upaya kita menghadapi pandemi ini, dengan kita melaksanakan doa dari rumah, kita melaksanakan doa bersama, istighosah, mujahadah, dan amaliyah-amaliyah lain yang pada intinya kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah di hadapan Dia Sang Kholik yang maha kuasa, maha perkasa. Tidak ada cara untuk selamat di dalam kehidupan ini kecuali berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguatan doa ini mudah-mudahan semakin meluaskan rahmat Allah yang diturunkan kepada kita semua. Allah melihat kita sebagai hamba-hambanya yang mensyukuri nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang hari-hari ini semakin langka kita dapatkan karena pandemi. Yang sehat pun kesempatannya tidak seluas ketika masa pandemi, pembelajaran yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka, pengajian, majelis-majelis taklim yang tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, bahkan kegiatan-kegiatan perkantoran, rapat, upacara, bahkan pelantikan pejabat yang dulu biasanya dilakukan secara langsung, tapi hari-hari ini semua ada pembatasan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa karunia luar biasa yang berupa kesehatan dan kesempatan itu kita syukuri dengan cara kita kelola yang benar. Kita kelola dengan baik di jalan Allah untuk mencari ridhonya Allah. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, dengan cara mensyukuri nikmat yang semacam ini, mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekalian akan mendapatkan keberkahan, nikmat itu akan terus ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang sudah mulai ada tanda-tanda membaik setelah ada pemburukan pasca atau kondisi yang menurun pasca Idul Fitri kemarin. Ini pasca Idul Adha sudah mulai membaik. Mudah-mudahan kita syukuri bersama dengan ikhtiar dan doa ini, Allah karuniakan berkah, sehingga Allah berikan pertolongan pandemi ini segera selesai. Kita ini ASN, kita ini aparatur pemerintah,
di level kita masing-masing, di bidang tugas kita masing-masing, adalah bukan masyarakat biasa. Kalau masyarakat biasa, dia punya kemerdekaan penuh, punya pilihan-pilihan yang benar-benar mutlak. Dan kalau boleh memilih saat ini, pilihan yang paling rasional adalah berlindung di kolong meja, berada di rumah, tidak kemana-mana dan tidak ketemu siapa-siapa. Ini pilihan yang paling rasional yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tetapi kita, pegawai negeri, aparatur sipil negara, bagian dari pemerintah, tidak bisa melakukan itu secara mutlak. Di rumah kita tetap harus bekerja. Dengan segala keterbatasan kita harus menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kita. Tidak seperti yang lain, kita bisa berlindung di kolong meja, tetapi para penyuluh misalnya, teman-teman yang ada di depan sana, para penghulu misalnya, dia harus berada di lapangan dengan segala bahaya yang sama dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Suasana batiniah Islam ini saya minta diresapi dengan jernih, sebagaimana slogan Majem kita, bahwa memang begitulah kondisinya. Kita tidak lagi sebagai masyarakat merdeka, kita tidak lagi menjadi masyarakat merdeka sejak kita menggunakan pilihan sadar kita bergabung menjadi ASN, aparatur sipil negara. Karena kita diberi fasilitas, kita diberi otoritas oleh negara, tentu dengan levelnya masing-masing, besar kecilnya, luas sempitnya, jangkauan tugasnya masing-masing, kita diberikan fasilitas dan otoritas itu. Di mana fasilitas dan otoritas itu harus kita jalankan, harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Teman-teman yang saya hormati, rasa syukur inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membuka keberkahan sehingga nikmat itu diberikan, kita mendapatkan kesehatan, kesempatan, sekaligus keberkahan di dalam kita menjalankan tugas-tugas kita. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi teladan, pribadi istimewa, pribadi contoh, yang contohnya melalui jalur sahabat, jalur tabi'in dan para ulama sampai kepada kita semuanya. Beliau yang mengajarkan kepada kita bagaimana beragama yang moderat, bagaimana beliau menyampaikan teks-teks, dan bagaimana beliau mempraktekkan teks itu dalam konteks. Beliau yang dengan tegas memerintahkan kepada kita semuanya, terutama kaum muslimin, laki-laki, untuk memakmurkan masjid, untuk datang ke masjid, apapun kondisinya, kalau perlu datang dengan merangkak, sebagai bagian dari upaya menyemangati kita untuk memakmurkan bait Allah. Tetapi dalam waktu yang sama, beliaulah yang memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Ketika hujan turun, beliau mengatakan kepada muadzin, serulah mereka, shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Meminjam istilah Gus Yusuf Api Tegalrejo, Gus Yusuf Hudori, kalau hujan air saja boleh sholat di rumah, dan itu yang diperintahkan, yang dicontohkan Nabi, maka ketika hujan virus, pasti alasan itu ibadah di rumah menjadi lebih kuat. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita tentang semboyan iskariman au mutsyahidan. Tapi beliau pula yang mengajarkan bagaimana mempraktekkan itu dalam konteks cinta tanah air. Beliau tidak rela kampungnya menjadi ajang pertumpahan darah. Beliau tidak rela negerinya menjadi ajang pertempuran. Sehingga meskipun beliau berada di dalam lingkungan orang-orang yang hebat, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling berpengaruh, ahli hukum adat yang bergabung sejak awal dengan beliau. Ada Umar bin Khattab, singa padang pasir, orang yang paling ditakuti, orang yang paling menangan dalam pertempuran, berada di sebelah beliau. Ada orang-orang kaya, donatur-donatur yang dananya tidak terbatas seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ada kelompok-kelompok anak muda, Ali bin Abi Thalib, Zaid dan sebagainya berada di lingkungan beliau.
Ada kaum pekerja buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Bilal bin Rabah dan kawan-kawan ada di sebelah Nabi. Tapi tidak mengatakan ketika musyrik mengganggu, ketika kaum Quraisy musyrik mengganggu pada saat itu, semboyan iskariman au mutsyahidan digunakan oleh Nabi untuk ayo kita hijrah ke Yasrib. Kita pilih jalan damai untuk cinta tanah air. Inilah Nabi yang telah memberikan contoh kepada kita sekalian bagaimana teks itu dikeluarkan, bagaimana teks itu dicanangkan, dan bagaimana teks itu dijalankan dalam konteksnya. Beragama yang moderat inilah yang kita contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kemudian sampai kepada kita dengan ahlus sunnah wal jamaah kita, yang mengajarkan kita sekalian apapun adanya tidak boleh bughat, tidak boleh memberontak, tidak boleh membangkang kepada pemerintah yang sah. Yang mengajarkan melalui para ulama sebagai pewaris Kanjeng Nabi itu, bagaimana kita mengikuti dawuh-dawuhnya para ulama. Hari ini Majelis Ulama Indonesia, hari ini pengurus besar Nahdlatul Ulama, hari ini pimpinan pusat Muhammadiyah telah memberikan fatwa kepada kita semuanya untuk beribadah di rumah karena pandemi. Bahkan seruan Kanjeng Nabi, "Shollu fi rihalikum," ditulis dalam teksnya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melihat kondisi ini. Dengan kita terus mencontoh Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi juga oleh beliau akan diaku sebagai umatnya, dan kita dimuliakan dengan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku semua yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih Pak Karno dan kawan-kawan atas upaya kegiatan-kegiatan semacam ini, yang itu akan memberikan energi luar biasa secara kita semuanya, karena saya sering mengatakan jangan lelah, jangan lelah. Tetapi sesungguhnya fisik kita punya keterbatasan. Mata kita bisa ngantuk, otot-otot kita bisa pegel, perut kita bisa lapar. Tetapi kondisi ini saya katakan jangan lelah karena Anda ASN yang bukan masyarakat biasa. Dan bagaimana kita mengatasi kondisi-kondisi manusiawi itu, cara menguatkannya adalah menguatkan rohani kita. Karena rohani kita akan terus tumbuh, rohani kita akan terus menguat, manakala rohani ini disambungkan dengan sang pemilik rohani, sang penguasa rohani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya-upaya doa bersama semacam ini pasti akan memberikan dampak yang luar biasa ketika badan sudah mulai lelah, ketika kemalasan menghampiri, ketika sikap-sikap mulai tidak disiplin, mulai mengganggu, ketika mata mulai mengantuk, ketika perut mulai lapar, dan ketika kepentingan-kepentingan pribadi yang lain menggoda untuk kita kemudian melenakan, melupakan, melalaikan tugas kewajiban amanah kita. Sekali lagi, matur nuwun, ini luar biasa, dan mudah-mudahan dengan doa ini, apa yang kita semboyankan bersama, Gus Menteri dengan instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2021, dipadukan dengan surat edaran Menteri Agama nomor 21 tahun 2021, kita melaksanakan 5M 1D. Sahabat-sahabatku semua yang saya hormati, kalau kita berdoa, sesungguhnya ada di dalamnya adalah usaha. Tidak cukup tentu orang berdoa, orang harus berikhtiar baru tawakal. Orang harus memadukan antara ikhtiar dengan doanya. Kita punya harapan, kita punya cita-cita, tetapi langkah dan ikhtiar kita harus mendukung cita-cita itu. Kalau kita ingin kenyang, misalnya yang paling sederhana, maka kita harus menggerakkan tangan, menggerakkan kaki kita, menggerakkan mulut kita, agar makanan itu sampai kepada tubuh kita. Kita tidak cukup hanya ya Allah minta kenyang. Kita tidak semulia Siti Maryam zaman Nabi Zakaria, yang makanan itu datang sendiri. Kita adalah orang-orang zaman akhir yang punya banyak-banyak keterbatasan dan tipisnya kesalehan.
yang harus kita akui bersama. Kalau ada di antara anak-anak kita punya keinginan jadi dokter, tentu kuliahnya tidak di FKIP. Kuliahnya pasti di Fakultas Kedokteran. Artinya antara harapan dengan langkah itu mesti sejalan. Kalau mohon maaf, saya contohkan Pak Karno sedang manjat pohon mangga, dan kemudian saya ingin mendapatkan bagian dari mangga yang sedang beliau petik, tentu saya akan menyampaikan kepada beliau, Pak Karno, tolong dong saya minta mangganya. Kalau kemudian saya tidur tengkurap, pasti Pak Karno tidak jadi memberikan mangga itu. Kalau toh kemudian diberikan, pasti mangga itu akan sia-sia, akan pecah sampai di bawah. Apalagi kalau kemudian saya ngeloyor pergi. Begitu juga dengan doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus sejalan dengan usaha kita. Dan ini bukan hal yang baru. Ini bukan hal yang baru hari ini, hari kemarin, sejak setahun, 2 tahun ini kita lakukan. Ini kita lakukan sejak dulu kala. Pernah ada persoalan-persoalan yang kemudian mengganggu, tetapi kita kemudian bisa menyadari dan kemudian menyepakatinya bersama. Misalnya, kita tentu ingin kalau naik motor dan ada kemungkinan naik motor itu jatuh, kepala terbentuk. Dulu nggak ada aturan, di masa remaja saya nggak ada aturan pakai helm. Baru tahun 90-an ada aturan pakai helm. Orang ribut nggak karu-karuan pakai helm dan kemudian memodifikasi helmnya sedemikian rupa. Sampai helm proyek yang mestinya hanya dipakai oleh tukang batu dipakai untuk naik motor. Dulu kemudian ada pembatasan dalam kilometer sekian sampai sekian orang pakai helm. Lewat jalan ini sampai ujung sana pakai helm. Posisi ini agak-agak mirip dengan sekarang. Dulu ketika itu ada penolakan, ada yang risih, ada yang tidak nyaman dan sebagainya. Tetapi hari ini pakai helm sudah enggak masalah lagi. Enggak ada orang berkeberatan pakai helm. Orang dengan segala kesadarannya bahwa memakai helm adalah keamanan meskipun tidak ada kepastian dia pasti akan jatuh. Karena lebih banyak Anda tidak jatuhnya daripada jatuhnya. Tapi begitu jatuh, kondisinya fatal. Hari ini memakai masker bagi sebagian kita, menjaga jarak bagi sebagian kita masih masalah. Karena dia bilang, saya nggak pakai masker ya baik-baik saja. Ibarat orang nggak pakai helm ya tidak mesti jatuh. Tetapi begitu orang kena, begitu orang jatuh, fatal akibatnya. Nah, maka doa kita agar kita diselamatkan dari pandemi, doa kita agar pandemi ini segera berakhir, harus kita sambung dengan ikhtiar yang merupakan respon berkualitas, tanggapan yang bermutu, karena ilmu sesungguhnya adalah penghormatan kepada akal. Ahli-ahli telah memberikan caranya bagaimana kita berhadapan dengan pandemi ini. Kalau tangan saya tenadah dan kemudian Pak Karno yang memanjat pohon mangga itu menjatuhkan mangganya akan kita tangkap. Kalau ikhtiar kita sudah benar dalam menghadapi pandemi ini, Allah kasih karunia itu, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Teman-teman semua yang saya hormati, saya juga berterima kasih yang tadi disampaikan oleh Pak Karno, sejak instruksi Menteri Agama nomor 1, kemudian yang paling mungkin membuat kita capek begitu, membuat kita luar biasa energi yang kita keluarkan, SE 17 Idul Adha kemarin, sekarang masih disusul kemudian dengan SE 21. Dan ini akan terus berlanjut, surat edaran ini secara dinamis. Kita tahu misalnya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 dibanding dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 saat ini sudah berbeda. Level 3 dan level 4-nya sudah berbeda. Nanti akan ada setelah 2 Agustus, levelnya nanti akan berubah lagi. Dan level itu sangat dipengaruhi oleh ikhtiar dan doa kita. Jadi hari ini, Kota Semarang, di mana saya banyak berada, Kabupaten Karanganyar, di mana saya juga berada, Kabupaten Sukoharjo, yang tadi malam saya datang dan disebutkan Pak Karno itu, Kabupaten Tegal, zonanya zona 4. Kita akan berusaha mudah-mudahan setelah tanggal 2 nanti kita jadi zona 3 atau bahkan sudah zona 2.
dan terus kita usahakan sampai kemudian kita berada di zona aman, zona 1. Level 1 maksud saya. Level 4, level 3, level 2, dan level 1. Saya berharap kita mengamalkan doanya Kanjeng Nabi sekaligus mempraktekkannya untuk berlindung kepada Allah dari sifat malas, terutama malas membaca, malas mencari referensi, malas membandingkan informasi. Karena ini persoalan kekinian di era keterbukaan informasi. Dan mari kita atasi persoalan-persoalan klasik kita sebagai bangsa, bekas anak jajahan, di mana tingkat disiplinnya masih rendah. Kita sudah sadar betapa pentingnya helm itu, tetapi kalau hanya jalan dekat, helm juga kemudian nggak dipakai. Baru dipakai ketika nanti di sana ada polisi. Tingkat kedisiplinan semacam ini memang masih jadi PR kita. Mungkin kalau tidak ada kegiatan doa yang dimulai jam 9 ini, mungkin ada sebagian kita jam 9 setelah presensi tadi pagi masih santai-santai di rumah. Ini persoalan kedisiplinan kita. Tetapi saya melihat teman-teman sesungguhnya kita punya modal yang cukup besar. Kemarin selama melaksanakan sosialisasi itu, pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik. Matur nuwun teman-teman, para penyuluh, para penghulu, ASN semuanya, PNS, non-PNS, semuanya yang telah bergerak dengan baik, sehingga kemudian kondisinya sekarang mulai ada tanda-tanda membaik, dan ini harus terus kita jaga. Saya kira itu, dan mohon maaf, sebenarnya ini baru mukaddimah. Saya tentu sebenarnya masih ingin bincang lagi tentang bagaimana kita mengelola kantor kita, melayani kantor kita di saat kita harus WFH. Baik itu melayani internal kita maupun melayani eksternal masyarakat. Tetapi tidak bijak kalau saya panjangkan karena sudah hampir 1 jam saya bicara. Terima kasih teman-teman semua. Ada Pak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada host Pak Haryono. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.